Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Tisha Latama, NIM channel 1419029, kelas B keperawatan 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu siklus manajemen bencana. Manajemen penanggulangan bencana didasari merupakan sebuah upaya untuk menghindarkan suatu komunitas dari bencana, baik dengan cara mengurangi kemungkinan bahaya atau mengatasi dari kerentanan bencana tersebut. Pada manajemen bencana, terdapat sejumlah aktivitas, program yang dilaksanakan sebelum, selama, maupun setelah dari bencana tersebut, yang tujuannya untuk mencegah timbulnya bencana, mengurangi dampak bencana, dan mengurangi timbulnya risiko yang lebih besar efek dari bencana tersebut. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana terdapat 3 tahap penyelenggaraan sebuah bencana. Yang pertama, kita lihat dari segi tahap prabencana yang terdiri dari kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Yang kedua yaitu tahap tanggap darurat yang mencakup kegiatan yang terjadi saat terjadinya bencana atau respon. Yang ketiga yaitu tahap pasca bencana yang terjadi dari kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi sebuah bencana. Penanggulangan bencana di Indonesia digambarkan dalam sebuah siklus manajemen bencana. Yang pertama, tahap prabencana. Yang kedua, tahap saat terjadinya bencana. Yang ketiga, tahap pasca bencana. Untuk ketiga siklus ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tahap prabencana merupakan fase prabencana yang meliputi kegiatan bisa perencanaan dan pencegahan, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah bencana jika kemungkinan dengan meniadakan bahaya dari bencana tersebut. Contohnya pada bencana banjir, yaitu membuat bendungan untuk menghindari terjadinya banjir. Kedua, mitigasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari bencana. Misalnya, penataan kembali lahan desa agar saat terjadinya banjir tidak menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Yaitu adanya peringatan dini. Peringatan dini merupakan kegiatan pemberian peringatan agar segera mungkin masyarakat mengenai kemungkinan terjadi bencana pada suatu tempat. Contohnya, lembaga yang berwenang di sekitar kita yaitu BMKG dan lain-lain. Pada pemberian peringatan dini harus menjangkau seluruh masyarakat di sekitar wilayah bencana. Dan yang kedua yaitu harus tepat dan jangan membingungkan masyarakat di wilayah bencana. Dan yang terakhir adalah pemberian peringatan dini harus bersifat resmi, yaitu tahap saat terjadinya bencana atau tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sesegera mungkin pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dari bencana pada saat itu. Kegiatan tanggap darurat atau respon ini meliputi yaitu yang pertama penyelamatan, yang kedua evakuasi korban, yang ketiga evakuasi harta benda, dan yang keempat perlindungan dan pengurusan pengungsian serta pemulihan dari sarana dan prasarana yang ada di wilayah bencana. Bantuan darurat ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa bisa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, serta air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena bencana. Yaitu tahap pasca bencana. Tahapan ini meliputi pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah bencana. Apa itu pemulihan? Pemulihan merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar yang terkena dampak bencana. Yang kedua yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya perbaikan atau pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sehingga tingkat untuk memadai pada wilayah pasca bencana. Contohnya perbaikan gedung, sarana prasarana umum,
maupun wilayah-wilayah yang merupakan fasilitas dari publik. Sasaran utama yaitu untuk menormalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik dan konsisten serta berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen sarana dan prasarana yang ada di wilayah bencana. Pembangunan ini merupakan kerjasama masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta, sehingga semua wilayah pasca bencana bisa dilakukan pemulihan kembali di semua bidang baik fisik maupun sosial di wilayah bencana tersebut. Penjelasan video dari saya mengenai siklus manajemen bencana. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.